innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa utuni muslimin. Sesungguhnya ini adalah dari baginda Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, janganlah engkau bersifat sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Boy, tiba lagi dua-duan pangulut kada juga Sulaiman alaihissalam jakameng kamatu melo maduta cata-cata mulia cata-cata mulia innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi yahdina ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabin alim, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah kalimat yang begitu mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba membaca kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abdi wa majjadani abdi. Hambaku telah memuji kepadaku, hambaku telah memuliakan aku. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, acap kali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan majlis dan kegiatan apapun, maka pujilah Allah dengan menggunakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di banyak-banyak nama pribadi Allah Ta'ala, hamidani abdi, hamidani abdi wa majjadani abdi. Masya Allah. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah akan sempurna pada saat di belakang kalimat alhamdulillah dibarengi dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minimal dua-dua salawat uncungi tabaca nasabiyatu dua-dua salawati situngna sabai ipagalet di atas gara-gara dua-dua salawat. Kita bisa melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj, hampir semua malaikat-malaikat penjaga langit semuanya mengirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah ketika Rasulullah melewati pintu-pintu langit itu. Tapi ternyata ada satu malaikat di mana ketika itu Rasulullah lewat di hadapannya, lalu kemudian tidak membaca doa-doa salawat, maka malaikat ini diturunkan pangkatnya oleh Allah
di ipaunrubi ako langiin na yakia ibaturungi ako si Tibulu yang biasa disebut oleh ulama kita sebagai Gunung Kaf. Naunroibi siaga igana wani lebih pada pulau wani onroibi yaru gunung sini Gunung Kaf. Ada wali Aqtab, wali Kutub, ada wali Kabul Aqtab, angkamanan di hibah-hibah dan yaru wani tujun dan yaru gunung dan yakia angka siti malika ibaturu ipangkahna gara-gara di nama salawat tahun jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maktadawi Sidi Jamaah kepada salah seorang syekh yang ada di Al-Azhar Kairo, Syekh Al-Jumu'ah, yang menghafal Al-Quran 30 juz, ayat yang bukan mutawi, ia itu penceritakan hafalannya luar biasa. Lalu kemudian ditanya, agar hidau uang Allah Ta'ala makukui. Lalu kemudian dijawab oleh Syekh Al-Jumu'ah, maka dah yaro na hidau uang Allah Ta'ala makukui, sementara masalah hidau ini dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintah itu menggunakan fi'il mudhari, fi'il istimrari wa tajaddud, bermakna bahwa fi'il mudhari dalam bentuk sekarang itu bermakna memperbaharui dan senantiasa melakukan. Dari muka fi'il mudhari yang nulungan aku kurangi berarti sesuatu yang senantiasa diperbaharui. Hadirin jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, angka siti dua-dua biasa tangkalinga ini dua-duangi. Lalu kemudian doa ini acap kali kita menunaikan sholat, kita bermohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berada pada kualitas ibadah yang sangat baik ya Allah. Yiwi tentu tenau Allah Ta'ala. Kenapa saya mengambil judul ini? Dan sebab wona lai judul nelu utimiriki toy akon rungi. Dan ya kia pak engkau kali nggak baca biyi dua-duangi, aku sedih dah baca biyi dua-duangi. Pada akhirnya saya berpikir, maka kami tak sendiri judulku. Sejak kami judul judulku kurang lebih kurang ramai aku sikrap. Dan sebab bahaya kami berceramah aku sikrap. Angka nomor pakai dia nak diulangi judulnya. Angka tu aku tahu tu maka cuy jemaah sikrap lah ya kian rekonisting maka dah aku tahu berceramah. Kita sih maka dah kayak sebarder. Dia dah dipakai judulnya. Jadi ritung-ketung berceramah ke aku sikrap, insya Allah saya usahakan lain judulnya dan lain pembahasannya. Itu pun menurut saya maka dah kawin nakala-kala bi ibadah tuji bitui. Tersebut lagi bi kita ini fokus pada persoalan ibadah sunnah. Miruki pakai gawi ibadah sunnah dah. Nah ya dia angkatun siti pakatun ninna lena. Ya dari itu satu kali duduk sesaat untuk mendengarkan pengajian-pengajian keagamaan, insya Allah nilai pahalana pada tuki dari kemasan pada sunnah ikisiratu. Dan ya dia Banglut Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Maka dari Banglut Imam Ghazali itu selisihnya 300 derajat. 1 derajat sama dengan perjalanan antara langit dan bumi. Terpengelut yaitu dari kebalik-kalingan di ceramah. Bayangkan ketika kita mau melaksanakan ibadah sunat antara maghrib dan isya, yang 100 rakaat, kira-kira selesai ke 100 rakaat antara maghrib dan isya. Siap buki Pak?
ang kasampadyang nabigaw anay gurupta kanibilawan pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Solat itu dilaksanakan ba'da isya. Ia pada selesai malam ya Rasul pajemngi 100 rakaat dari ko dadaki telu ketika sampai di jam 3 tengah malam napa diseritain ya Rasul pajemngi 100 rakaat. Coba digarik-garik, bayangkan lebih dari itu dah tudangi mari kali ngacakan. Olehnya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ang kedua-dua nailau nabitah, bahkan doa ini dimohon oleh baginda Rasulullah, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat kepada-Mu ya Allah. Kalau kita melihat teks doa ini, makin iruna bita dina kapamakda, ya Allah jadikanlah kami ini ahli zikir, jadikanlah kami ahli syukur. Nah ya maknimi tolonglah kami ya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ada orang yang berzikir na iya kia ani nabi melo masikiri ang katong melo sukuru kiwi pabirino po Allah Ta'ala na iya kia ani nabi melo sukuru kiwi biasa-biasa mo payatuban sa bansa o hindi mo pamelo marampi-rampi. Yang dahsyat ketika yang menjadikan kita berzikir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahsyat ketika yang menjadikan kita ini mensyukuri nikmatnya Allah adalah Allah sendiri yang menggiring kita untuk mensyukuri nikmatnya. Warid di contoh Bapak Ibu, angka nama kedewi yang rupat toleh si bau parino kopi nasing ay yaroyano nasing tanya papat toleh magi tasik nangkan itu makatan ditoleh nasing na di perias ni patole na sing ay ada namu papuji mi tole. Andaikan nasa tole puji mi elina na panjerias patole. Bedanya di mana? Ya ruwon na dari kole namu pamatole di gaga tole di marigaga di nakandami na sa ulo o di gaga pangali tole na di na malasa na na iya kia lari ko tole ipuji bi o de darong to tole kita ni mak bibi o de darong to tole mak bibi siap bi kubura bi manre siap bi bahkan sakit kepalanya gara-gara tidak merokok karena rokok itu sendiri yang menyebabkan sampai dia selalu ingat rokok. Seperti inilah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ada yang hanya dia sendiri yang menginginkan untuk berzikir, tapi di sisi lain ada orang yang digerakkan mulutnya oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ilham, irsyad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagangkanna yarunna arampi-rampianna ubang Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tu yarunna parinuk kopi wali namuka ko jibi yaru kopi itu tu nama ko diolina ulunda ko di namino kopi na yagia ko kopi na ko jibi ay de sampai ko kapi di KPKP itu luar biasa ko KPW na puji ki kopi na KPW puji ki luar biasa Bapak Ibu. Sama magi ki kita digarik kacana yang rupa di kopi gelasnya itu kecil sekali tapi coba bagi lihat berapa jam ki waktu. Jadi itu gimana wi ita cek dek minum iro ta cek dek iro gage bayangkan igana ini betul ipat capu gara-gara hanya kopi satu cangkir. Daya kia makanya yang bertahu ke polisi roba kedai ini tuh Ustaz angkat tuh betul-betul anda tuh kojo kaki ke warung kopi maka ada keanggap jadi kena pura tangkalinya ada anda yang rusik di general maka ada higir maka ada angkat tuh nasing kumelo ko nasing
sukses aku ditujunna usahamu asuuniku. Dan sama itu nasing bintang itu hanya muncul di waktu malam, sementara dari kuesto bide nangka arita bintang kita tidak pernah melihat bintang di waktu siang. Ya beritai nasing bintang-bintang akan kelihatan di waktu malam. Jadi dari kemilo ko nasir rungkut bintang yuk kawan niko sapa ko nasing warung-warung mobil, tempat-tempat mobil, maka dekat cucuk tuh. Disinilah ternyata ketika kita berzikir kepada Allah, kalau zikir itulah yang insya Allah nantinya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mabet diwi bahkan nantinya kita akan gelisah pada saat tidak berzikir, gelisah pada saat kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah sendiri yang akan menggerakkan kita untuk lisan kita bergerak, tangan-tangan kita bergerak untuk memutar tasbih-tasbih kita, hati kita dengan sendirinya menyebutkan labaz jalalah Allah, Allah, Allah. Satu kali kita tidak menyebutkan itu, maka kita menganggap diri kita rugi nasabah di yaran-yaran di kubur Allah Ta'ala pada diwana ini betuan. Makanya hadiri yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Sulaiman alaihi salam angkan lalu di aku yolone yaru beri-beri di depan semut, lalu kemudian baginda Nabiullah Sulaiman alaihi salam tersenyum-senyum patabassama. Rasul baginda Sulaiman alaihi salam ketika itu tersenyum patabassama dohikan melihat semut itu. Dan sahabat kediri yaru beri-beri, wahai pasukanku, minggirlah kalian, bala tentara pasukan Sulaiman alaihi salam akan lewat. Saya khawatir bala tentaranya menginjak kamu, kuda-kudanya menginjak kalian, maka minggirlah. Dan kali Nabi pengulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, maka patabassama dohikan, tersenyumlah dan tertawalah baginda Sulaiman alaihi salam pada saat mendengarkan perkataan-perkataan panglima semut itu. Lalu kemudian ketika itu sesaat baginda Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, auzi'ni ay alhimni, makadai tupan ritata ulama tafsir mengatakan auzi'ni bermakna alhimni, ilhamkanlah kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Sulaiman alaihi salam? Masya Allah, Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat bisa berbicara dengan binatang. Kekuasaannya baginda Sulaiman alaihissalam bukan hanya menguasai manusia, tapi kekuasaannya menundukkan angin, menundukkan binatang-binatang, burung hud-hud narik kotang kalinga bicaritanna angka yiru manu-manui burung hud-hud isromade isarwe barisi. Ketika itu diminta untuk berbaris, semua pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk berbaris. Sisanna yaksing majinangkan asediga gaye isapa-sapai, kita cari ini satu pasukan tidak ada ini. Tigir baginda Sulaiman alaihissalam, mana hud-hud? Baginda idinri kung sapa-sapai may taytay sirting angkana pelungas to ini nama baris di napil, tidak pernah lagi apel selama 3 hari. Maka murkalah baginda Sulaiman alaihissalam, tangkap itu hud-hud, lalu kemudian nanti bawa ke hadapan saya akan berikan sanksi. Milka bunuh binasing ugire iro hud-hud, saya akan sembelih hud-hud nasada telugas sendiri apel. 3 hari tidak pernah apel lagi. Ternyata lebih sadis lagi Nabi Sulaiman ini daripada apel-apel kita ini yang setiap hari bangsa ini pegawai
Inapai tanggal 10 itu disuruh ki upacara manoko-noko nih. Ia terlungas semini nama cai apel naga pemilu iuno aku pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Coba bayangkan. Ternyata pintar Hudhud. Bacalah dia manu-manu Hudhud. Lalu kemudian dia mencari kira-kira informasi apa yang bisa saya bawakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika informasi itu saya bawakan, tajai macai pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika datang Hudhud ibn Joribi ceritai merasa terhibur. Nasabah tiba-tiba Hudhud datang dan memberikan informasi, wahai baginda, ada sebuah kerajaan di negeri sana, jauh dari negeri kita, negeri Sabah, dipimpin oleh seorang perempuan. Dia tidak beriman kepada Allah, dia percaya kepada matahari, menyembah matahari, tapi penduduknya sangat taat hukum. Lalu kemudian amang yang kampung dega atau si salah-salah. Nabi Sulaiman penasaran. Angka kepada kerajaan disalibun lagi kerajaanku. Maka disitulah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta ni kira-kira buat TV istana Balkis juga kemeh. Ibrit mengatakan baginda, sebelum baginda bergeser dari tempatnya, maka singgasana Balkis sudah ada di hadapan baginda. Hai, terlalu lama Ibrit. Masih adakah yang bisa lebih cepat? Maka sepupunya baginda Sulaiman alaihissalam ketika itu mengatakan, baginda, saya siap memindahkan singgasana Balkis dalam sekejap mata, wahai baginda. Bigau di mana? Sebelumnya saya ingin bersurat kepada Balkis sekaligus menjadi lamaran saya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa utuni muslimin. Sesungguhnya ini adalah dari baginda Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Janganlah engkau bersifat sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Boy, tiba dari dua-duan pangulut Nabiullah Sulaiman alaihissalam jakameng kamatu melo maduta. Catat-catat mulia. Catat-catat mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bilo kimangolo ako bigaway. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siaga tau melo tauloy. Ketika yang kita hadapi 3 orang yang bakal kita hadapi, iketelui baca bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Napa disambung? Allah ta'ala alayya wa antuni muslimin. Janganlah bersikap sombong, bersikap takabur kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Toba Balkis. Toba. Ini dahsyat sekali. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman sampai mengatakan, "Auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya allati an'amta alayya." Dia ingat nikmatnya Allah. Masih ada lagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Sulaiman alaihi salam. Nikmat diberikan pemahaman hukum dan ilmu diberikan oleh Allah kepada baginda Sulaiman alaihi salam. Dan sampai ilmu pagulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam pada sisi kemampuan dalam hal berbicara hukum pada yang mutnah yaru ambutna pagulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah ilmu-ilmu memahami hukum dan ilmu-ilmu hikmah pada itu yaru pagulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika ada rakyatnya Nabi Daud alaihissalam, si pengewangi, seorang petani, lalu kemudian yang satunya adalah pengembala. Di waktu pagi habis tanamannya petani itu dimakan oleh hewan gembalaannya ini, si pengembala. Malamuri
aku pangulutkan Nabiullah Daud alaihissalam. Wahai baginda Daud alaihissalam, ya kolok-kolok dayanu, binatang peliharaannya si fulan memakan tanaman saya, habis tanaman saya, wahai baginda. Maka dipanggillah si pengembala oleh Nabi Daud alaihissalam. Magi nadikmu para kay uluk-uluk, kenapa kamu tidak pelihara, tidak gembalakan itu binatangmu sampai dirugikan itu petani? Kau harus menggantikan. Kapang kelbi pengulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ampun ayahanda, tak ada pengika ambok, ada masalah. Ihi, kalau dapat capu tanda-tanda datang. Maka ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, wahai petani, saya mau bertanya, kapan tanamanmu itu dimakan? Baginda Sulaiman jam 9 pagi, tania makedai bawa pun olok-olok salah. Bukan hanya pengembala yang salah, tapi dalam hal ini juga kamu keliru. Kamu itu petani itu juga keliru. Kamu juga dalam hal ini salah. Masih lagi pangulut Nabiullah Daud alaihissalam. Aku bicara anak. Nah tanda-tanda ini pacapu ya. Maka baginda Sulaiman alaihissalam ketika itu mengatakan, semestinya pukul 9 pagi angkaku aku darahmu, angkaku aku galungmu, mujagai yaro galungmu, mujagai yaro tanda-tandamu. Magi nawa nata panandre olok-olok yaro agak tinggi ko boleh. Berarti kau itu adalah pemalas. Kau itu orang malas. Kau makutu konasi. Berarti kesalahan tidak sepenuhnya kepada pengembala, akan tetapi kesalahannya juga ada pada si petani. Pemahaman hukum yang berbeda. Nabi Daud pemahaman hukumnya sifatnya faktual, sifatnya rasional. Maka pada akhirnya aliran hukum yang dilahirkan oleh Nabi Daud itu adalah hukum positifisme. Lalu kemudian baginda Sulaiman alaihissalam dengan melihat kesalahan dari kedua-duanya, baik petaninya maupun pengembalanya, maka Nabi Sulaiman lebih dominan melihat hukum itu dari aspek sosiologisnya. Maka lahirlah kajian dalam kajian hukum, sosiologi hukum. Tadi hebatlah dia itu pemahaman hukum yaitu pangulutan Nabiullah Daud alaihissalam dan pemahaman hukum dari baginda Sulaiman alaihissalam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Diberikan kerajaan yang kekuasaannya bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada angin pun sekalian. Angka angin, lalu kemudian angin itu juga merapat kepada barisan angin yang menjadi rakyat dan pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapa bakadi bangunut Nabi Sulaiman alaihissalam. Engkau wita angin kalain-lain, aku kemai jolok melok aku tanaiku. Wahai angin, siapakah kamu? Menjawablah angin ini, wahai baginda Sulaiman, aku ini adalah Rihul Ahmar. Nariko iya dana seken Nabi Tawi, wahai baginda Sulaiman. Maka tangannya tiba-tiba bengkok, tubuhnya tiba-tiba lumpuh, lalu kemudian dari hidungnya akan mengeluarkan darah, wahai baginda Sulaiman. Apa macai pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dikejarlah angin Rihul Ahmar sampai Rihul Ahmar ini keluar ke laut. Masubu onron mitauna aku pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sampai disebutkan ia pernah jumpa Rihul Ahmar pada saat ketika cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakan Nabi Rihul Ahmar tiba-tiba lumpuh, lalu kemudian dari hidungnya mengeluarkan darah. Maka disitulah Rasulullah mengajarkan doa supaya kita memohon perlindungan dari Rihul Ahmar. Nariko magkedewi yaro riwayai
at kecicemui baca yaro dua-duana Rihul Ahmar, satu kali kita baca doa Rihul Ahmar, insya Allah seumur hidup tidak akan pernah kita sentuh itu Rihul Ahmar kalau kita membaca doanya Rihul Ahmar. Katur ya sing Rihul Ahmar betul-betul meriyol makidai angin makajak angin kajak ya wallahu alam. Jadi turis sing iya kana roya sing makada stroke, mungkin stroke juga lain, tapi hingga tur ya sing angin kajak itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Rihul Ahmar. Ini baginda Sulaiman luar biasa ini, sampai angin pun takut, jin pun takut. Bayangkan umurnya pengulung Nabiullah Sulaiman alaihi salam hanya 54 tahun umurnya baginda Sulaiman alaihi salam. Lalu kemudian ketika meninggal baginda Sulaiman alaihi salam meninggal dalam keadaan berdiri sambil mengawasi proyek-proyek pembangunan dari jin-jin yang diperintahkan oleh baginda Sulaiman alaihi salam dengan manusia. Tentunya kata Nabi Yarotekan ratusan tahun lebih, 1 abad, lalu kemudian tongkat ini termakan rayap, hancur tongkat ini. Napa dibuang yaru pangulut Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Juga di madep yaru jinge makadawi ita na paling mate pangulut Nabiullah Sulaiman alaihi salam dari sini madaku kau ni matinga. Hita ni nangre ni nasing alitahan nasing. Rakyat sudah makan tongkatnya, sudah ratusan tahun coba nih, hancur dia jadi. Ini buktinya bahwa jin itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ini penceritaan ramat kerja jin tidak akan pernah mengetahui hal-hal yang gaib. Di hadapan baginda Sulaiman pun mereka tunduk. Maka ketika itu baginda Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Narik mupalitatan upaka, maka giringlah aku, gerakkanlah hatiku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Wa ala walidayya, demikian halnya mensyukuri apa yang diberikan oleh orang tua kami kepada saya. Wih, ternyata angka riwayat makna kemampuan Nabi Sulaiman berbicara dengan makhluk atau binatang itu diwariskan oleh bapaknya Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Warisan terbesar Nabi Daud kepada anaknya adalah warisan kerajaan. Lalu kemudian ketika menjelang Nabi Daud alaihissalam wafat, turun Jibril si bawah malaikat malakul maut. Maka Nabi Jibril, wahai Sulaiman, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doamu. Maka ketika itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pemahaman tentang hukum dan berikan aku kemampuan untuk memiliki ilmu pengetahuan. Allah menjawab, doamu diterima. Lalu kemudian kembali berdoa lagi seperti doa yang kita sering dengar, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh satupun dari hamba-Mu setelah saya ya Allah. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa dapat mulut Nabi Sulaiman alaihissalam. Diterima doamu Sulaiman. Kamu pasti ini, ya Allah, jadikanlah Masjid Aqsa sebagai masjid yang dimuliakan. Di itarima wi dua-duan na pangulut Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya pa itarima wi dua-duan ipakanut di Masjidil Aqsa. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka diberikanlah keistimewaan kepada Masjidil Aqsa. Satu kali kita sholat di Masjidil Aqsa, maka nilainya ketika kita berada di masjid-masjid lain 240 kali kita melaksanakan sholat itu. Dan ya kia, si cekik masempanya aku Masjidil Haram 4 kali kita melaksanakan sholat
di Masjidil Aqsa baru seimbang dengan di Masjidil Haram. Mana lebih muka Masjidil Haram. Terakhir, ya roya sengi sepuru perlu memet tapun naipak ibu. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibarat tiga gaduita, kita tidak memiliki uang, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kita cukup kaya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Arino duki pa pamuari syukuru kini ya rabbal alamin wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah kepada kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan menjaga kualitas ibadah kita seperti dalam doa-doa kita. Illallahil musta'an wa ilaihi tiklakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.